Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada saya juga kepada Ananda yang ada di rumah kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa bersua kembali mengikuti pelajaran walaupun sebagiannya masih belajar di rumah. Salam dan salawat tak lupa kita kirimkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus ke bumi ini sebagai rahmat bagi seluruh alam. Insya Allah pada hari ini kita akan belajar materi akidah akhlak. Dan Alhamdulillah setelah selesai ulangan harian pertama, kita akan masuk pelajaran baru, yaitu di pelajaran 5, temanya tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat. Yang punya buku bisa Ananda lihat di halaman 17. Yang punya buku bisa Ananda lihat di halaman 17. Tapi sebelum Ustadz memulai pelajaran, seperti biasa saya memohon kepada Allah, mendoakan Ananda seluruhnya yang ada di rumah. Semoga kalian seluruhnya menjadi anak yang soleh, soleha, berberkah serta bermanfaat dimanapun kalian seluruhnya berada. Juga kembali saya mengingatkan kepada seluruh Ananda agar sebelum menyimak atau mendengarkan materi pelajaran lebih lanjut, agar masing-masing kalian berdoa sebelum belajar. Harapannya semoga apa yang kita pelajari hari ini berberkah dan bermanfaat untuk kita dan juga untuk orang lain. Sekarang kita masuk pelajaran. Materi hari ini yang punya buku bisa dilihat di halaman 17. Tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat. Yang diharapkan dari mempelajari materi ini yang pertama, Ananda mengetahui hukum beriman kepada hari akhir, dan masih banyak sebenarnya, tapi Ustadz cukupkan 2 poin ini saja. Yang kedua, mengetahui tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat, dan ini inti pelajaran yang kita pelajari hari ini. Selanjutnya perhatikan di catatan penting yang Ananda bisa dilihat di layar HP-nya sebelum kita masuk inti pelajaran. Yang pertama Ustadz bacakan, hari kiamat pasti akan terjadi dan beriman dengannya adalah wajib. Dan beriman dengan hari kiamat itu wajib. Yang kedua, beriman kepada hari kiamat termasuk rukun iman yang kelima dari rukun iman yang 6 yang mungkin Ananda telah hafal. Yang ketiga, tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat kecuali Allah. Jadi, siapapun yang mengaku mengetahui terjadinya hari kiamat, maka pastilah orang tersebut adalah pendusta. Yang keempat, hari kiamat adalah perkara ghaib dan hanya Allah yang mengetahuinya. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita tentang tanda-tanda terjadinya, dan ini akan kita pelajari hari ini. Selanjutnya, tanda-tanda terjadinya hari kiamat, yaitu ada 2, ada tanda-tanda besar, yang kedua ada tanda-tanda kecil terjadinya hari kiamat, dan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, tanda-tanda yang sudah terjadi dan tidak akan terulang lagi. Ini bisa Ananda lihat nanti penjelasannya di halaman 18. Yang kedua, tanda-tanda yang sudah terjadi dan akan terulang.
Dan yang terakhir, yang ketiga, tanda-tanda yang pasti akan terjadi. Kita masuk ke poin yang pertama. Tanda-tanda yang sudah terjadi dan tidak akan terulang. Bisa Ananda lihat di halaman 18 yang punya buku. Yang pertama, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wafatnya beliau. Ingat ya, kembali saya ingatkan kepada Ananda yang mendengarkan materi, agar ketika kalian mendengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut, jangan sampai lupa bersalawat kepada beliau. Yang kedua, terbelahnya bulan kemudian bersatu lagi. Dan yang ketiga, munculnya api dari daerah Hijaz. Selanjutnya, tanda-tanda yang sudah terjadi dan akan terulang. Bisa juga Anda lihat di halaman 18 yang punya buku. Yang pertama, banyak terjadi peperangan dan kemaksiatan. Yang kedua, munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi dan mengaku menerima wahyu. Yang ketiga, ilmu diangkat. Yang keempat, orang miskin berlomba-lomba membangun rumah mewah bertingkat. Barakallahu fikum. Selanjutnya, tanda-tanda yang pasti akan terjadi. Pertama, kembalinya Jazirah Arab menjadi daerah yang subur. Ini Ustaz salah tulis ya. Ini bukan miskin, tapi daerah subur. Subur. Hijau kembali. Dan yang kedua, terusurnya umat Islam dan mereka terkepung dalam kota Madinah. Ini inti materi yang kita pelajari hari ini. Adapun kesimpulannya bisa Ananda lihat di halaman 19. Ustaz bacakan. Yang pertama, tidak seorang pun mengetahui kapan akan terjadi hari kiamat. Yang kedua, Allah dan Rasul-Nya memberitahukan kepada kita akan tanda-tanda kiamat agar kita selalu beriman kepada hal-hal yang gaib. Ini yang bisa kita pelajari untuk hari ini. Semoga apa yang kalian dengarkan, apa yang kalian simak bermanfaat untuk saya dan juga untuk Ananda yang ada di rumah. Sebelum Ustaz tutup, tugasnya bisa perhatikan, tugasnya mengerjakan evaluasi 2. Mengerjakan evaluasi 2 pilihan ganda di halaman 20. Mengerjakan evaluasi 2 pilihan ganda di halaman 20. Saya tutup pelajaran kita hari ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.